Kisah 4 milioner Asia yang dulu hidup melarat sampai bisa menjadi kaya raya. Hidup kaya raya dan serba berkecukupan menjadi impian semua orang. Namun tidak semua orang terlahir di tengah keluarga yang bergelimang harta. Maka butuh kerja keras untuk mencapai sebuah kesuksesan dan memiliki banyak uang. Kondisi ini juga dialami beberapa miliuner dunia, termasuk milioner yang ada di Indonesia. Sebelum menjadi seorang yang kaya raya, mereka hidup dalam kemiskinan dan proses yang panjang harus dilewati hingga mengantarkan mereka untuk memperoleh sebuah kekayaan yang dimiliki saat ini. Tentunya para milioner tersebut memiliki ketabahan hati, tekad, dan keberuntungan yang sangat besar. Dan melansir dari beberapa sumber berikut, ini adalah cerita 4 milioner Asia yang dulu hidup dalam kemiskinan. Yang pertama, Jack Ma. Sebelum dikenal sebagai milioner, pendiri Alibaba dan Ant Group, Jack Ma sempat menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan di masa lalu. Ma yang lahir di Hangzhou dibesarkan dalam keluarga miskin. Saat kecil, Ma akan mengunjungi hotel tempat wisatawan Amerika Serikat menginap. Dia ingin belajar bahasa Inggris dengan imbalan membawa para wisatawan mengelilingi kota. Dia juga sempat gagal sebanyak 2 kali saat mengerjakan tes masuk universitas sebelum akhirnya lulus dan melanjutkan pendidikan untuk belajar bahasa Inggris di Hangzhou Teacher Institute. Setelah lulus, Ma mengajukan lamaran untuk mengisi beberapa posisi pekerjaan. Salah satu pekerjaan tersebut di KFC. Tetapi Ma mengalami penolakan dan akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris dan hanya dibayar $12 per bulan. Ma baru mengenal internet untuk pertama kalinya dalam perjalanan ke Amerika Serikat pada 1995. Kemudian dia langsung berpikir untuk membangun sesuatu yang bisa menempatkan Cina di peta internet dunia. 2 usaha pertamanya gagal sebelum akhirnya Ma menemukan kesuksesan di Alibaba. Dan yang kedua, Li Ka-shing. Milioner Hong Kong, Li Ka-shing juga memiliki kehidupan yang sulit. Keluarganya melarikan diri dari Cina ke daratan Hong Kong selama Perang Dunia Kedua. Ketika ayahnya meninggal secara mendadak karena TBC, Li harus berhenti bersekolah untuk menghidupi keluarganya. Dia bekerja di pabrik plastik selama 16 jam dalam sehari dan berusia 16 tahun. Li berhasil menjadi penjual terbaik di pabrik hingga akhirnya dipromosikan menjadi manajer pabrik. Saat berusia 22 tahun, Li membuka pabriknya sendiri, yaitu Chong Kong Industry, sebagai tanda awal dari perjalanan bisnisnya. Lebih lanjut, Li mengubah Chong Kong Industry menjadi perusahaan investasi real estate terkemuka dan mendaftarkan di Bursa Efek Hong Kong pada tahun 1972. Dan yang ketiga, Kim Bum-soo. Kim Bum-soo atau dikenal sebagai Brian Kim adalah milioner Korea Selatan sekaligus pendiri dan ketua dari perusahaan internet Kakao. Perusahaan ini memiliki aplikasi messaging terbesar di Korea Selatan, yaitu Kakao Talk. Dulunya keluarga Kim yang terdiri dari 8 orang tidur dalam satu kamar yang sama di lingkungan miskin Seoul. Orang tuanya tidak lulus SD dan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk mencari nafkah. Kim adalah orang pertama di keluarganya yang berkuliah. Dia membiayai pendidikannya dengan menawarkan les privat. Selama 5 tahun, Kim bekerja sebagai pengembang layanan komunikasi online di bagian IT Samsung. Pada tahun 1998, dia mulai membangun Hang Game, sebuah bisnis warnet yang kemudian menjadi portal game online. Hang Game bergabung dengan mesin pencari Naver untuk menjadi portal web domain Korea Selatan, NHN. Selanjutnya, Kim membangun Kakao Talk pada tahun 2010. Kim berjanji memberikan setengah kekayaannya untuk mengatasi masalah sosial pada Agustus tahun lalu.
Dan yang keempat adalah Bob Sadino. Bob Sadino terlahir di Lampung 9 Maret 1939. Mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menoreh kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat ada peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob Sadino mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob Sadino menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berubah manis dan ia mengembangkan sayapnya dengan menjual daging dan sayur hidroponik. Berkat keuletannya itu, bisnis tersebut akhirnya sukses dan ia pun mendirikan Kemcik, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggan seperti keluarganya sendiri. Bagaimana? Sangat inspiratif bukan? Memang banyak yang mengatakan tidak semua orang punya bakat jadi pengusaha, namun menilik dari kisah-kisah orang tadi dapat disimpulkan bahwa kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras dan bukan murni dari bakat. Semoga kisah-kisah inspiratif para pengusaha yang sukses tadi dapat kamu petik hikmahnya dan menjadi satu inovasi bagimu untuk mencoba sendiri terjun di dunia usaha yang tak ada batasnya ini. Semoga kamu pun bisa menjadi pengusaha yang sukses seperti mereka. Salam sukses.